Hai viewersku yang setia, kembali lagi di Titik Balik. Dan di segmen Opini About Other People kali ini kita akan membahas seorang seniman, bisa juga dibilang penulis, bisa juga dibilang produser, bisa juga dibilang aktor. Siapakah dia? Mari kita bahas selengkapnya. Oke, tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Raditya Dika. Raditya Dika adalah seorang seniman, bisa dibilang seorang penulis, bisa dibilang seorang sutradara, dan juga bisa dibilang seorang aktor. Karya-karya Raditya Dika diantaranya adalah dalam bentuk buku, dalam bentuk film, bahkan ada juga yang berbentuk cerita pendek atau cerpen. Buku-buku novel hasil karya Raditya Dika dia sutradarai sendiri dan juga dia ubah atau dia jadikan menjadi sebuah film. Contoh buku novel yang dia jadikan sebagai film diantaranya adalah Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, dan banyak lain sebagainya. Raditya Dika ini sejak kecil berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup menengah ke atas lah. Dibilang berkecukupan juga iya, tapi dibilang over juga iya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena apabila kalian mungkin ada yang sempat lihat di channel YouTube-nya dia, mungkin akan sadar bahwa saat dia bercerita sejak dia kecil, mobil keluarga yang dia gunakan adalah Mercedes-Benz, bukan mobil-mobil yang biasa-biasa atau standar saja. Tapi meskipun begitu, Raditya Dika ini bisa saya bilang adalah orang yang cerdas ya. Cerdas dalam artian meskipun keluarganya kaya, dia juga tetap mengembangkan potensi dia, dimana sejak remaja atau bahkan sejak kecil dia sudah memiliki potensi di bidang mungkin mengarang cerita atau mungkin membuat buku atau menulis. Pokoknya intinya di dalam lingkup seperti itulah, dan dia memaksimalkan potensi tersebut untuk menjadi sebuah karya-karya yang bisa dibilang karya-karya yang hebat lah. Dan tentu saja semua itu membutuhkan sebuah proses yang sangat-sangat panjang hingga kita mengenal Raditya Dika yang saat ini, yang bisa saya bilang salah satu seniman terbaik lah untuk saat ini. Menjadi seniman yang cukup sukses tidak membuat Raditya cepat puas. Ternyata Raditya Dika juga merupakan seseorang yang bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman lah. Hal itu terbukti dengan terbentuknya sebuah channel YouTube miliknya sendiri, yaitu Raditya Dika, yang dimana menurut saya ya, untuk industri film saat ini sudah mulai menurun, gak sebesar beberapa tahun yang lalu, yang dimana 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Dan YouTube sekarang sudah sangat-sangat berkembang, dan itulah yang mungkin difikirkan oleh Raditya Dika. Oke, saya akan masuk ke media YouTube ini untuk menyalurkan karya-karya yang telah saya buat. Bukan hanya bergantung pada film lagi, tapi juga bisa dibilang memiliki side job lah atau pekerjaan tambahan lah pada saat awal-awal dia memiliki YouTube. Raditya Dika ini bisa dibilang dia sukses di bidang seni, di bidang hiburan, bahkan di bidang perfilman. Terbukti di dunia hiburan sekarang YouTube dari milik Raditya Dika sudah mencapai jutaan subscriber, dan juga di bidang perfilman kita bisa lihat sendiri beberapa tahun yang lalu bagaimana karya-karya film yang dihasilkan oleh Raditya Dika yang selalu memiliki banyak penonton, mendapatkan banyak bisa dibilang pendapatan lah dari film tersebut. Berbicara soal kebaikan, untuk Raditya Dika ini mungkin saya berikan sedikit penjelasan ya. Bagi saya Raditya Dika ini adalah seorang yang tidak malas untuk belajar. Dia suka untuk belajar hal-hal baru yang dia tidak ketahui. Hal itu bisa kita lihat dari YouTube channel miliknya, yang mana dia sering bertemu dengan para ahli-ahli di bidang-bidang tertentu, dan juga dia mempelajari bagaimana, contohnya saat dia bertemu dengan bisa dibilang contohnya ahli finansial lah, dia belajar untuk mengatur keuangan sendiri, dan juga secara tidak langsung dia juga
membagi-bagikan ilmu yang dia dapat dari si profesional tersebut kepada para penontonnya. Dan menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat positif dan juga sangat-sangat baik yang dilakukan oleh Raditya Dika secara tidak langsung. Itu adalah kebaikan dari Raditya Dika di masa-masa sekarang. Sebenarnya kebaikan Raditya Dika tidak hanya sampai di situ ya. Bisa kita lihat beberapa tahun lalu pada saat film masih jaya-jayanya, pada saat YouTube masih belum sebesar ini, Raditya Dika juga turut memberikan hiburan yang sangat-sangat berkualitas bagi kita melalui film-film yang ia buat, seperti Marmut Merah Jambu, Indonesia Setengah Salmon yang saya sebutkan tadi. Oke, apabila saya diberikan kesempatan untuk menilai Raditya Dika ini, penilaian pertama soal public speaking, saya berikan nilai 9/10 untuk Raditya Dika ya. Karena begini, Raditya Dika di channel YouTube-nya sendiri saat memberikan sebuah informasi atau menjelaskan sesuatu itu dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh penonton dan juga dengan nada-nada yang sangat-sangat lancar, tidak seperti agak tersendat-sendat. Raditya Dika memiliki public speaking yang sangat-sangat baik menurut saya. Dan next untuk penilaian kedua dari sisi inspiratif, menurut saya Raditya Dika ini cukup inspiratif ya, dimana Raditya Dika seperti yang kita ketahui memiliki fisik yang tidak seberapa tinggi, tidak seberapa besar, tapi dia mampu untuk mengikhlaskannya dan lebih berfokus pada untuk mengembangkan potensi-potensinya, dan terbukti sekarang dia menjadi seorang yang bisa dibilang cukup sukses atau bahkan sangat-sangat sukses di dunia hiburan saat ini. Oke, poin selanjutnya adalah kemandirian. Menurut saya Raditya Dika ini berdasarkan dari cerita-cerita yang pernah saya dengar dan mayoritas dari Raditya Dika sendiri langsung di channel YouTube-nya, menurut saya Raditya Dika ini seorang yang mandiri dalam artian dalam lingkup saat dia belajar. Raditya Dika pernah menyatakan bahwa dia seorang yang bisa dibilang kutu buku lah, atau suka membaca. Dan menurut saya seorang kutu buku itu adalah orang yang sangat-sangat patut dicontoh ya, dimana mereka bisa belajar sendiri dengan membaca buku-buku yang mungkin mereka sukai, dan juga biasanya kutu buku akan memiliki wawasan yang luas, itu sudah sangat pasti, dan juga akan bisa dibilang pandai memilih kata-kata seperti Raditya Dika ini. Oke, untuk penilaian selanjutnya adalah untuk soal produktivitas ya. Menurut saya Raditya Dika ini adalah seorang yang sangat produktif, dimana bila kita ingat beberapa tahun yang lalu saat film masih jaya-jayanya, Raditya Dika ini bisa dibilang sebagai salah satu produsen atau produser film yang bisa dibilang cukup sering lah mengeluarkan film-film terbarunya, dan juga itu pasti membutuhkan sebuah waktu yang sangat panjang dan juga sebuah produktivitas yang sangat-sangat efektif lah, dan itu dilakukan oleh Raditya Dika selama kurang lebih bisa 5-6 tahun lah. Untuk dari sisi informatif saya berikan nilai 8/10. Untuk dari kemandirian saya berikan nilai, menurut saya 8/10 cocok lah bagi Raditya Dika ini. Dan untuk produktivitas juga saya rasa 8/10 juga yang paling cocok untuk Raditya Dika ini. Oke, untuk overall bagaimana pendapat saya tentang Raditya Dika ini? Menurut saya Raditya Dika ini bisa dibilang layaklah mendapatkan nilai 9/10 bila kita lihat dari kerja kerasnya, dari kekreatifannya, dari giatnya dia belajar, dan juga dari segala produktivitas dan efektivitas waktu yang ia gunakan. Untuk tokoh kali ini yaitu Raditya Dika, bisa saya bilang dia cocok untuk menginspirasi para anak muda
yang memiliki 3 kelebihan atau bisa dibilang 3 kesukaan lah. Yang pertama adalah anak muda yang pandai merangkai cerita atau membuat cerita. Yang kedua adalah anak muda yang bisa dibilang hobi membaca. Dan yang ketiga adalah untuk anak muda yang ingin selalu produktif di dalam hidupnya. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan di video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan juga jangan lupa yang paling penting di komen dan memberikan komen-komen yang positif, komen-komen yang membangun untuk channel ini. Oke, mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. See you di next video ya. Bye.